Sambisari yang pintu masuknya ada di barat, Arca Ganesha itu ada di timur. Terus di bagian utara relung candi itu biasanya ada arca Durga Mahisa. Adalah batu. Jauh sekali. Pinter. Ini adalah Ini adalah pahatan arca Ganesha yang belum jadi. Arca Ganesha itu biasanya berada di sisi yang berlawanan dengan pintu masuk candi. Misalnya pintu masuk dari timur, ya berarti penampatan Ganesha ada di barat. Pintu masuk dari barat, itu penempatan Ganesha ada di timur. Contoh paling gampang. Stay, Mbak. Itu masuk paling Contoh yang paling gampang itu adalah ketika teman-teman dolan ke Candi Kedulan yang pintu masuknya dari timur, bagian baratnya itu ada arca Ganesha. Tetapi ketika teman-teman ke Sambisari yang pintu masuknya ada di barat, arca Ganesha itu ada di timur. Terus di bagian utara relung candi itu biasanya ada arca Durga Mahisa Suramardini. Di sebelah selatan itu ada arca Agastya. Nah, detail-detail seperti ini itu biasanya digunakan oleh teman-teman arkeolog ketika memulai penggalian. Misalnya mereka menemukan, ini ketika masih dalam posisi asli ya, belum teraduk, mereka menemukan posisi Durga, ya berarti mencarinya ke utara itu sudah tidak jauh-jauh banget gitu, karena Durga adalah posisi utara dari bangunan candi. Demikian juga di selatan, timur, dan barat. Nah, di sini ketika nanti teman-teman yang di sebelah sana pengen melebu soalnya. Ketika teman-teman masuk ke sini dan melihat bahwa di bagian dalam dari lubang yoni ini ada pahatan berjumlah 9, itu apakah yoni ini juga menjadi satu sebagai kotak peripih atau yoni ini digunakan sebagai tempat arca entah apa? Mungkin loh ya, terus terang saya tidak begitu menguasai hal-hal seperti itu, nanti bisa dengan Mas Yosi yang lebih paham. Karena biasanya keberadaan yoni itu tidak selalu atasnya lingga, kadang-kadang ada juga arca. Ketika teman-teman dolan ke Prambanan, masing-masing arca Ganesha, Durga, dan Agastya itu berdiri di atas yoni. Kemarin Pak Daud kayaknya menceritakan bagaimana candi-candi di Jawa bagian atasnya itu mempunyai relung, kemudian dari relung itu ada semacam pipa dari perunggu masuk ke atas dari yoni atau arca di situ, kemudian dari bawah cerat yoni itu nanti mengalir air ke bawah, yang di dalamnya di bawah yoni itu maksudnya itu juga ada pipa perunggu masuk sampai ke kotak peripih yang isinya peripih. Itu adalah bagaimana nenek moyang kita dahulu mencoba untuk
memanggil Sang Hyang itu siapapun yang dipuja dari atas sana untuk kemudian ada semacam tempat beristirahat sebentar di atas relung candi itu, dan kemudian ketika ada upacara masuk dalam tanda kutip ya, masuk kemudian menghidupi segala sesuatu, entah itu lingga, entah itu arca yang ada di yoni itu, dan air yang keluar melalui cerat itu menjadi sebuah air suci yang biasanya untuk yang sekarang itu salah satunya digunakan untuk memerciki para umat yang hadir di upacara apapun yang dilakukan di candi tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi kembali lagi, kenapa di dalam di dalam lubang yoni ini ada lubang lagi 1, 2, 3, 9, itu fungsinya sebagai apa? Apakah yoni ini juga sebagai kotak peripih, di mana lubang-lubang itu berisi peripih, material biasanya ada logam, ada batu mulia, ada macam-macam di situ. Apakah itu, atau itu adalah tataan dari arca yang ada di atasnya? Mungkin Mas Yosi nanti akan bisa bercerita lebih detail tentang ini. Saya ya terus terang karena saya tidak menguasai itu, daripada terjadi pembelawuran berjemaah dan salah seperti ketika saya menggok di kuburan sana itu, ternyata kafe domelu toh. Nanti pas makan siang bisa ditanyakan. Nah, iya nanti pas makan siang kita banyak waktu nanti di mana di Merak itu, nanti kita ada diskusi kecil di sana, kita bisa ngobrol lebih banyak tentang hal ini. Om Yosi, jelaskan. Nanti di Merak Mas setelah makan. Bisa mendengar ya Mas? Atur nuwun. Masih makan. Sekalian nih lo mumpung ada.